Jumpa lagi di Adu TV. Ya, proyektor yang ringan dan ringkas ini disebut bisa menawarkan tampilan berkelas ala cinema di mana saja. Ini adalah XGIMI Mogo 2 Pro. Smart proyektor ini menawarkan native resolution di 1080p. Tingkat kecerahannya bisa mencapai 400 ISO lumens. Hasil proyeksinya bisa nyampe 200 inci. Selain itu, fitur pintarnya atau smartnya juga membuatnya mudah sekali diposisikan untuk menikmati konten. Khususnya untuk fitur Intelligent Screen Adaptation 2.0 teknologinya. Nggak ketinggalan, proyektornya juga sudah dibekali dengan Android TV 11. Nah, pengen tahu ini seperti apa? Yuk, langsung aja kita review yang satu ini. Oke, mari kita mulai dari XGIMI ini siapa? Nah, buat yang belum tahu, kita coba kenalan dikit ya. Perusahaan ini emang fokusnya di produk proyektor multifungsi berkualitas. Menurut mereka, produk proyektor mereka itu sudah terjual lebih dari 5 juta unit di 100 negara. Mereka juga punya 866 paten terkait proyektor. Produk mereka pertama kali diluncurkan tahun 2014 dan disebut banyak menawarkan hal unik di kelasnya. Sampai katanya sempat bikin kehebohan. Nah, karena banyaknya hal unik di proyektor mereka, dalam 7 tahun terakhir mereka tuh sudah menangkan 31 penghargaan desain dan inovasi dari berbagai otoritas internasional. Jadi ini emang spesialis proyektor banget. Kali ini kita akan bahas si smart proyektor yang ringkas ini, XGIMI Mogo 2 Pro, yang dilengkapi dengan Android dan mendukung tampilan 3D. Walaupun sekilas fungsinya mirip dengan Smart TV, perangkat seperti ini bisa menawarkan hal yang berbeda ya. Karena ringkas dan ringan, proyektor seperti ini juga bisa dengan mudah kita pindah-pindahkan. Jadi kita bisa membawa ya, seakan-akan membawa layar besar kita untuk menikmati konten ke berbagai tempat di rumah kita, atau bahkan di rumah orang lain, atau di mana saja kita mau ya. Oke, mari kita mulai bahas dari paket penjualannya. Di sini tentunya ada unit smart proyektornya, kemudian ada adaptor daya 65 watt, ada remote dengan dukungan Bluetooth, lalu ada baterai untuk remote-nya, dan ada paket dokumen. Nah, proyektor ini dimensinya hanya 161 x 119 x 108 mm, jadi lumayan ringkas ya. Dan bobotnya hanya 1,1 kg saja, jadi terbilang mudah lah nih mau dipindah-pindahin ya. Bodi proyektor ini menggunakan warna abu-abu. Di sisi atasnya ada logo XGIMI dan tombol power. Di kiri, depan, dan kanan dipenuhi dengan lubang-lubang kecil yang selain sebagai hiasan, dia juga berfungsi untuk ventilasi dan lubang keluarnya suara ya atau audio. Nah, di sisi depan bagian atas ada juga lensa dari proyektor ini. Ini adalah lensa yang disebut sebagai High Light Transmission Coated Lens. Di kiri lensa terlihat ada mekanisme pendukung Intelligent Screen Adaptation 2.0, yaitu 3D TOF kamera. Ditambah dengan kamera auto keystone yang ada di area bawah sisi depan. Ini diklaim membuat proyektor ini bisa mengadaptasikan tampilan proyeksi dengan baik dan mudah. Ini disebut membuat autofocus dan auto keystone correction yang ditawarkan proyektor ini jadi cepat dan akurat. Beralih ke sisi belakang, terlihat ada lubang ventilasi berukuran besar, lalu ada juga deretan konektor I/O yang terdiri dari satu konektor USB-C untuk DC input, USB Type A, HDMI 2.0, dan audio jack 3,5 mm. Sementara di area bawah sisi belakang ada ornamen yang seakan menunjukkan speaker dari proyektor ini. Di sisi dasar perangkat ada mounting untuk pemasangan ke bracket atau bisa juga untuk ke tripod. Selain itu ada juga bantalan karet yang membantu proyektor tidak mudah bergerak saat diposisikan di atas meja. Nah, untuk spesifikasinya, teknologinya pakai DLP, brightness-nya di 400 ISO lumens janjinya ya. Native resolution-nya adalah 1920 x 1080 pixel tentunya. Kalau udah 1080p, kalian tidak bisa berharap bahwa ini adalah proyektor 1 jutaan. Nggak mungkin, 1080p natifnya soalnya. Untuk throw rasionya adalah 1,2:1. Untuk ukuran proyeksinya 40 inci sampai 200 inci. Proyektor ini mendukung fitur tampilan 3D juga. Untuk audio ada 2 speaker 8 watt, ini sudah mendukung Dolby Audio, Dolby Digital, dan Dolby Digital Plus. Untuk smart feature-nya dipakai OS Android TV 11. Sudah support Chromecast built-in juga. Untuk konektivitas dia pakai Wi-Fi 5 dual band dan Bluetooth versi 5. Nah, proyektor ini menggunakan Android TV, jadi saat pertama kali digunakan akan ada opsi untuk menghubungkan perangkat ke Wi-Fi dan masuk ke akun Google kita. Selain itu ada juga panduan pairing remote via Bluetooth. Setelah itu proyektor udah bisa digunakan seperti biasa, seperti kalau kita lagi masang Smart TV yang pakai Android. Nah, di sini kita bisa langsung menikmati konten dari berbagai aplikasi yang tersedia maupun aplikasi yang kita bisa dapatkan dari Play Store. Ada banyak sekali aplikasi yang tersedia di sini ya, termasuk berbagai aplikasi lokal. Sayangnya Netflix belum ada
ada di sini. Nah, tapi tenang, di sini XGMI mencatatkan panduan untuk instalasi Netflix ke proyektor ini. Nah, untuk menu pengaturan proyeksi itu diintegrasikan ke dalam menu setting untuk Android TV. Jadi kita bisa akses langsung dengan remote aja. Menariknya, menu pengaturan di sini hadir dalam bentuk overlay yang muncul di atas aplikasi yang sedang terbuka. Jadi saat kita butuh mengubah pengaturan proyektor, kita tidak diwajibkan untuk menutup aplikasi yang terbuka lebih dahulu. Banyak TV yang kayak begitu kan? Yang ini enggak ya. Lalu beralih ke hal penting untuk sebuah proyektor, yaitu tampilan hasil proyeksi. Secara standar ada Intelligent Screen Adaptation atau ISA 2.0 yang memang terasa sigap membantu kita mendapatkan tampilan yang pas. Fitur ini terlihat bekerja dengan cepat ya, bahkan saat kita ubah posisi proyektor seperti ini nih, ISA 2.0 ini akan otomatis melakukan auto keystone correction dan auto focus untuk menghasilkan tampilan yang pas. Kalau butuh melakukan fine tuning untuk mendapatkan tampilan yang lebih pas lagi atau yang lebih sesuai dengan preferensi kita, itu juga bisa dilakukan. Menariknya, proyektor ini juga dibekali dengan Intelligent Obstacle Avoidance ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menghalangi sinar dari dia ini ke bidang proyeksinya, tampilan bisa otomatis disesuaikan untuk menghindari halangan tersebut. Menarik ya, unik nih. Selain itu, ada juga Intelligent Screen Alignment yang membantu kalau kita menggunakan screen sebagai bidang proyeksi. Jadi secara umum fitur yang tersedia memang membantu sekali untuk mempermudah penggunaan proyektor ini, terutama kalau kita memang sering memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Oh ya, ada satu lagi fitur menarik di proyektor ini, Intelligent Eye Protection. Nah, saat ada yang nggak sengaja lewat di depan proyektor, tampilan gelap otomatis dimunculkan untuk mencegah cahaya proyeksi itu yang terang banget itu kena mata kita. Ini mungkin akan berguna ya kalau banyak anak kecil mungkin di rumah ya yang nggak bisa duduk tenang, jalan sana sini terus tiba-tiba muncul di depan proyektor dan melihat ke arah proyektor. Aman tuh. Sekarang beralih ke fitur pintar bawaan dari Android TV-nya. Chromecast built-in tentunya ada di sini, bisa untuk casting konten dari smartphone ke proyektor ini ya. Lalu Google Assistant juga tersedia, bisa digunakan dengan menekan tombol yang ada di remote, kurang lebih seperti ini. Jakarta weather. Currently in Jakarta, it's 85 degrees and clear. Tonight, the forecast is around 81 with isolated thunderstorms. Nah, terkait remote yang disediakan, ini terbilang ringkas dan cukup nyaman digunakan. Sayangnya remote ini belum dilengkapi dengan backlight. Padahal kemungkinan besar kita akan sering pakai dia di ruang yang cukup gelap ya, kan proyektor ya. Nah, bagaimana kualitas tampilan Mogo 2 Pro ini? Nah, mereka kan menjanjikan tampilan ala sinema dengan proyektor yang satu ini. Kami coba pakai di ruangan yang gelap. Menurut kami tampilannya emang terbilang cukup memadai sini ya. Ini emang bukan terbilang yang luar biasa tajam, tapi wajar karena emang proyektor 1080p. Tapi untuk proyektor seperti ini kita kan tidak nonton dari jarak yang dekat ya biasanya. Proyektor di mana-mana dari jarak yang agak jauh memang. Untuk warna kami memang tidak bisa cek color gamut karena alat yang kami gunakan tipe kontak, jadi nggak bisa dipakai untuk hasil proyeksi. Tapi secara umum kami merasakan bahwa warna yang ditampilkan proyektor ini terbilang cukup baik ya. Saturasi terbilang tinggi tapi nggak sampai oversaturated juga. Masih terbilang relatif pas. Untuk kontrasnya ini belum bisa dibilang tinggi, tapi masih cukup wajar mengingat ini adalah proyektor yang ringkas dan karena kita memproyeksikannya ke dinding. Kalau pakai screen harusnya bisa lebih tinggi kontrasnya. Sementara untuk brightness kami mencoba ukur dengan pengukuran seperti kita pakai untuk ANSI lumens dan hasilnya itu ada di kisaran 380 ANSI lumens. Tapi ini ANSI lumens ya, tidak bisa dibandingkan dengan ISO lumens yang disebutkan di spesifikasi karena standar pengujiannya berbeda. Nah, dengan tingkat brightness tadi bisa dipakai di mana proyektor ini? Nah, kalau ruangannya terang, kita memang harus mendekatkan proyektor ini ke layar atau ke tembok untuk bisa memperoleh hasil proyeksi yang baik. Sementara kalau ruangannya ya nggak terlalu terang, agak redup-redup gitu, kalian bisa mendapatkan hasil yang terbilang memadai dengan ukuran sekitar 60 inci. Memadai ini maksudnya warna-warna yang tampilan proyeksi itu masih terlihat nyata, nggak pudar gitu ya, dan gambar juga masih terlihat dengan jelas. Masih pas lah untuk bisa dinikmati. Sedangkan di ruangan yang gelap, kita bisa mendapatkan hasil proyeksi yang cukup memadai dengan ukuran yang cukup besar, lebih dari 100 inci. Nah, berarti bisa besar sekali ya kalau ruangannya total gelap. Memang toleransi tampilan yang memadai tentunya akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi pendapat kami itu adalah hasil dari mencoba proyektor ini secara beramai-ramai. Jadi itu hasil yang dirasakan oleh tim kami. Sekarang mari kita beralih ke audio. Nah, saat kami coba speaker di proyektor Mogo 2 Pro ini ternyata bisa menghasilkan audio yang cukup rapi dengan kualitas yang sangat mencukupi. Treble nggak terlalu tajam, mid terbilang memadai. Nah, lalu bagaimana dengan bassnya? Ya, kalau bass ini kan nggak pakai subwoofer ya. Jadi kita nggak bisa berharap ada bass yang dalam mendentum gitu ya, nggak mungkin lah.
Volume suara yang dihasilkan juga terbilang sudah mencukupi, lumayan lantang, walaupun bukan yang paling lantang ya. Nah, secara umum ini udah cukup pas, tapi memang kalau merasa butuh sistem audio tambahan, nah tinggal tambahin aja. Ini ada audio jack 3,5 mm di sini. Nah, oke, sekarang bagaimana dengan HDMI yang tersedia? Saat kami coba menghubungkannya ke laptop, kita coba mengatur resolusi sampai 4K, tapi karena native resolution proyektor ini adalah 1920x1080, tampilan terbaiknya tentunya bisa diperolehnya di 1080p harusnya. Karena itu resolusi yang direkomendasikan di Windows 11 pun adalah 1920x1080 pixel. HDR juga bisa diaktifkan loh di sini, sementara untuk refresh rate ini sudah support sampai 60 Hz. Jadi ini juga bisa untuk output tampilan dari PC desktop atau laptop kita kalau dibutuhkan. Nah, sekarang mari kita bahas konsumsi dayanya. Saat kami coba ukur, proyektor ini menggunakan daya sekitar 48-50 watt saat digunakan di mode movie. Nah, XGMI menyebutkan juga kalau proyektor ini bisa dihidupkan dengan power bank. Saat kami coba menghubungkan ke power bank yang mendukung output sampai 60 watt, ternyata ya benar, proyektornya bisa berfungsi normal dengan power bank. Oke, untuk harganya, Mogo 2 Pro ini dipasarkan XGMI dengan harga kisaran 9.999.000. Harga yang cukup wajar sih mengingat apa yang ditawarkan oleh proyektor ini. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, walau disebut sebagai proyektor portable, Mogo 2 Pro ini tidak dilengkapi dengan baterai. Jadi kita hanya bisa pakai proyektor ini di tempat yang ada colokan listrik. Atau ya kalian bisa pakai power bank juga di sini, tapi power banknya harus yang bisa cukup tinggi ya dayanya ya. Nah, kalau butuh proyektor portable yang dilengkapi dengan baterai, nah si XGMI sebetulnya punya juga yang namanya Halo Plus. Yang ini adalah proyektor ringkas dengan baterai yang diklaim punya daya tahan sampai 2,5 jam. Yang satu ini juga menawarkan brightness lebih tinggi, yaitu 700 ISO lumens. Selain itu, audionya menggunakan speaker dari Harman Kardon. Kalau kalian tertarik dengan yang satu itu, ya infonya itu ada di situs resminya XGMI ya. Oke, kita balik lagi ke Mogo 2 Pro ini ya. Berikutnya, dengan brightness 400 ISO lumens, proyektor ini memang sebaiknya tidak digunakan di ruangan yang terang atau siang-siang hari gitu ya, matahari bersinar terik gitu ya. Dia akan lebih disarankan untuk digunakan di ruangan yang relatif gelap agar kita bisa dapat tampilan yang memadai di ukuran yang besar ya. Apalagi kalau malam dimatiin semua lampunya atau ruang tertutup matiin semua lampunya, mantep dia. Kemudian di sini ada USB Type-C, tapi ini hanya untuk input daya saja, tidak bisa untuk input display ke proyektor yang satu ini. Lalu untuk remote dia belum punya backlit ya, padahal mungkin akan lebih sering dipakai di tempat yang gelap. Nah, dari sisi kelebihannya, tampilan hasil proyeksinya yang ditawarkan ini terbilang relatif baik kalau ruangannya memang memadai ya. Mantep hasilnya. Berbagai fitur yang ditawarkan memudahkan kita untuk mendapatkan tampilan proyeksi yang ada. Ada intelligent obstacle avoidance dan lain-lain. Itu canggih sih ya. Masih agak langka itu fitur-fitur itu. Kemudian dia udah pakai Android TV dengan dukungan yang banyak untuk aplikasi streaming konten. Lalu navigasi di Android TV-nya juga terbilang relatif mulus di sini. Dia punya Chromecast built-in juga dan kualitas speakernya yang terintegrasi ini terbilang memadai. HDMI walaupun hanya ada satu, tapi membuat proyektor ini tetap bisa menjadi display out untuk beragam perangkat yang lain. Lalu pengaturan on the fly-nya itu bisa dilakukan. Dalam artian, kita tidak harus tutup aplikasi yang terbuka kalau kita mau mengatur setting seperti tampilan proyeksi, audio, dan lain-lain. Ya, pada akhirnya setelah diuji kita menemukan bahwa XGMI Mogo 2 Pro secara umum adalah proyektor ringkas yang unik di sini. Yang sebetulnya cocok untuk kita yang ingin menikmati konten dari berbagai area di tempat tinggal kita atau bahkan mau bawa-bawa ini ke tempat-tempat yang lain juga ya. Tapi nggak mau keluar dana yang terlalu besar seperti beli banyak TV ya. Ya masa sih mau nonton di tempat saudara yang nggak punya TV layar besar harus dibeliin TV dulu? Nggak dong, bawa aja ini beres terus bisa nonton bareng deh. Ya, ukuran yang ringkas bikin kita mudah bawa-bawa nih kemana-mana ya. Bahkan mungkin mau masak di dapur sambil nonton film dengan layar yang lumayan besar. Kalau temboknya lumayan besar juga ya, bisa pakai ini. Buat kami sih, keunikannya yang paling luar biasa adalah fitur-fiturnya dia yang membuat kita bisa dengan mudah mendapatkan hasil proyeksi yang pas secara otomatis. Nah, kalau proyektor seperti itu yang dicari, rasanya yang satu ini memang layak banget untuk dilirik. Saya Deddy Irfan, Jakarta Tribun TV.